Pernah dilamar nggak sama TCR? Tawari balik dong. Kan Dia pakai emas kan, terus saya gadaikan dulu. digadai sampai Iya, gadai emas. sampai gadai Wow. emas. Pemain favoritnya siapa? Ya, saya cari kos-kosan dulu di Kenapa bisa ambil nomor 41? antara PSM Makassar atau Persebaya. Ruang kos juga ini Per nggak bulan. cukup, Per bulan. nggak cukup. Nggak cukup. Ada di Thailand juga ada yang nawarin. Itu Tapi ya cek 1212. Oke, hari ini saya bersama Irfan Jaya. Tanpa saya sebut juga bajunya orang sudah tahu. Pemain timnas Indonesia. Oke. Hari ini gimana kabar Van? Sehat? alhamdulillah sehat. Van, kemarin oh ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau sampaikan ini dulu ke Irfan. Terkait pandemi corona. Kalau corona selama ini misalnya beberapa bulan terakhir itu berdampak dan ngefek sekali ke perekonomian, misalnya teman-teman yang biasanya beraktivitas di luar rumah itu cuma bisa beraktivitas di rumah saja sekarang. Ini yang harus saya sampaikan. Malahan gara-gara corona, saya Irfan juga tidak bisa main, harus pulang kampung. Tapi untuk teman-teman di Pasere, gara-gara corona, ya kita bisa ketemu Van di sini. Iya. Kita bisa bagi cerita, kita bisa bagi informasi. Dan saya terima kasih Van sudah mau datang ke Pasere, bro. Oke Van, Van, umur sekarang berapa Van? 24 tahun. 24 tahun. Jalan atau menuju? Jalan 24 tahun. Berarti ulang tahunnya udah lewat. Ya? Udah. Bulan Mei kemarin. Bulan Mei. Tanggal 1. Jadi sudah 24 jalan. Memang pada saat bulan berapa ini sudah mulai stay di pantai. Agak lama ya sekarang di pantai. Sudah. Lama. Dari bulan 10 saya balik. Tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini. Sempat kemarin ini datang latihan di Surabaya 2 bulan. Terus tiba-tiba liga ditunda lagi, jadi balik lagi. Oh, gitu. Oke, Van, kita bicara karir, Van. Van, kemarin saya kan ini belum tahu banyak ya. Saya sempat kepoin sih, tapi hanya beberapa informasi yang saya dapat. Saya mau tanya langsung. Memulai karir di Liga Nasional, kemarin main di Liga Regional ada ya? Sekarang masih di Persebaya ya? Masih Persebaya? Masih. Oh iya. Mulai di Persebaya tahun berapa? 2017. 2017. Sudah 2 tahun. 3 tahun. Jalan konsisten ya di Surabaya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum ke Liga Nasional, di Liga Regional atau event regional yang diikuti yang menjadi lompatan karir di mana sebenarnya? SSL. Apa? SSL ya. Oh, Sulsel Super League. Sulsel Super League. Itu awal karirnya Irfan bisa naik ke Liga Nasional. Iya, di ceritanya situ. Gimana tuh, Pak? Jadi itu kan ini turnamennya yang adakan itu media. Oh, teman-teman media. Iya, teman-teman media. Terus turnamen itu antar Sulawesi Selatan. Jadi semua klub di Sulawesi Selatan, kabupaten di Sulawesi Selatan ikut di situ. Pertama Kabupaten Bantaeng. Jadi saya main Persiban di Persiban. Persiban Bantaeng. Saya main di situ. Dan kebetulan juga itu ajang seleksi untuk bisa masuk di PSM udah 1. Oh, berarti sebenarnya peluangnya terbuka lebar dong. Misalnya siapapun misalnya yang main di situ, dia punya peluang untuk jadi Irfan gitu. Iya. Dan alhamdulillah di situ di turnamen itu saya jadi top skor, pencetak gol terbanyak. Berapa, Van? 9 gol. Iya. Itu berapa kali pertandingan? Berapa? Cuma 5 atau 6 kali. Berarti lebih banyak gol. Iya. Mantap. Setelah dari SSL itu dapat peluang untuk dipromosi. Ya. Itu langsung ke PSM U21. Oh, jadi sempat main di PSM. Tapi umur 21. Ke senior belum? Belum, cuma sempat latihan aja 2 hari gitu. Oh, cuma sempat latihan.
sekian, terus mungkin tidak jodoh ya. Ya, Tidak jodoh. terus kembali ke PSM U21. Heeh. Setelah dari situ, Setelah itu pertandingan ISC U21 kan, 2016. hmm, Saya top skor lagi di situ. top skor lagi. Iya, Berarti Irfan jago, memang jago. top skor lagi. Ah, Terus kebetulan di situ apa? Ada pelatih yang lihat ada saya. pelatih. Mungkin dia lihat saya. Pelatihnya Ber- siapa ini? PSM? Bukan, pelatihnya lawan saya, Borneo Oh, pelatih Borneo. Borneo FC. Borneo FC. Jadi Terus saya ketemu Borneo itu 3 kali di situ. Jadi setiap lawan Borneo cetak saya gol. cetak gol terus. Mantap. Nah, di situ pelatih mungkin lihat saya bagus. Nah, di situ saya dipanggil di Persebaya sama pelatih itu. Pelatih Borneo, mungkin dia melatih di Persebaya Iya. gitu ceritanya. Oh, Iya. dia pindah melatih Surab Persebaya. Persebaya. Akhirnya karena 2-3 kali ini berhadapan dengan Iya. Irfan, akhirnya tertarik. Ya. Tapi seleksi juga di Persebaya. Iya, sempat seleksi. Sempat Lama seleksi. juga, lama seleksi. proses. Iya. Lama proses itu. Di Surabaya tapi. Iya. Berarti Sempat ikut turnamen di Gantara Cup. Di situ ajang seleksi juga. Tapi sudah bela Iya, Persebaya udah di situ. bela Persebaya, tapi belum tanda tangan kontrak. Oh, berarti Irfan cuman istilahnya baru training ya, kalau Iya. istilah kantoran. Di situ turnamen sudah ajang seleksi juga. Jadi kalau kita main bagus di turnamen itu, kita bisa. Tapi Persebaya senior. Iya, bukan Persebaya senior. Kan di PSM junior Iya. kemarin. Jadi dipromosikan ke Persebaya langsung seniornya. Senior. Tempatnya juga lumayan. Lumayan. Mulai karir umur 20. 20. Liga Nasional ini, Kalau Liga Nasional waktu di SSL itu umur 20. Sekarang umur 24. 24. 4 tahun menjalani. Berarti di Liga Nasional sudah jalan 3 tahun 3 mungkin tahun, ya. ya. 3 tahun. Maksimal kita bisa jalani karir di Liga Nasional Ya, terendahnya. Enggak usah. Ya tergantung, kalau misalkan kita baik-baik aja kan kita nggak tahu sampai kapan. Ya kalau umur panjang ini ya. Ya, sehat. sehat. Maksimal paling 40 ya. Jauh. Ada juga yang lebih 40. Ada yang lebih dari 40. Iya, banyak. Teman saya juga banyak. Mudah-mudahan karir panjang, Pan, ya. Amin. Iya, saya berharap ya ini kan Irfan asli Bantaeng. Tidak ada garis keturunannya ke Brasil, Amerika apa gitu. Murni ya. Bantaeng Sinoa. Bantaeng Sinoa. Bantaeng ya patut berbangga lah. Orang pertama mungkin ya. Orang pertama yang menjajaki Liga Nasional Irfan. Iya. Timnas sama juga. Sama. Di Timnas cetak gol juga? Udah. Cetak gol? 4 gol, sudah 4 gol. Di berapa kali pertandingan? 10. Oh. Artinya kalau tambah lama sekarang masih bisa main di Timnas? Ya, semoga nanti saya berharap ada panggilan lagi. Oh, gitu. Berarti nanti dipanggil lagi baru bisa main. Ya, mudah-mudahan dipanggil lah. Amin. Persebaya kan ini setahun full ini tidak ada event nih. Ya, kemarin sempat cuma 2 laga. 2 laga? Ya. Terakhir bulan Liga, berapa kemarin? Terakhir bulan Maret. Habis itu COVID-19 datang, sudah langsung bubar. Jadi, dulu. Untuk mentaktisi itu, untuk menjaga stamina dan kesehatan dan juga pola permainan gimana? Karena latihan aja enggak pernah di Persebaya. Iya. Kita butuh kiat-kiat ini, Pan. Iya. Jangan sampai saya juga mau jadi Jadi meskipun tidak latihan di Persebaya, saya tetap jaga kondisi meskipun di kampung kan banyak teman-teman juga di kampung sering latihan sama-sama, jadi harus tetap jaga kondisi supaya nanti balik ke tim lagi, gabung tim fisik kita nggak drop gitu. Saya enggak merokok, Irfan enggak merokok. Tapi katanya tadi main bola ya? Iya. Sama siapa main tadi? Sama Bapak Bupati juga. Sama Pak Bupati sama juga? Sama teman-teman ada juga. Setim atau lawan? Saya setim tadi. Oh, setim dengan Pak Bupati. Sempat cetak gol kan? Iya, cetak gol. Pak Bupati cetak gol. Tidak. Berarti latihan lagi. Pak, itu
sekarang sudah punya anak apa? Sudah 2. Kirain belum, banyak yang cari tuh Pan. Tapi ya mungkin rezeki anak juga saya ini bisa Kamu cerita aja. berkarya. Iya, soalnya kan sebelum sebelum saya main di Persebaya saya sudah berkeluarga. Oh sudah berkeluarga. Sudah punya anak 1. Heeh. Saya tidak ada pekerjaan. Saya nikah nikah tanpa tidak ada pekerjaan. Umur berapa nih? 19. 19. Punya anak pada saat belum ke Persebaya. Iya. Jadi mainnya yang regional-regional ya? Iya. Atau Tarkam ya? Tarkam ya. itu sudah punya anak. Sudah. Jadi dulu itu teman saya bilang, aduh kenapa cepat sekali nikah? Nanti kalau kamu udah nikah pasti udah nggak fokus di main bola. Tapi pas saya nikah nggak tahu rezeki itu kayak datang tiba-tiba gitu. Itu rezeki pernikahan. Iya. Oh ini penting ini. Berarti informasi ini membenarkan bahwa jangan takut nikah. Betul. Mau ada pekerjaan tidak pekerjaan nikah aja. Betul. Karena rezeki bisa saja setelah menikah mengalirnya tambah deras. Ya. Sama Irfan kan gitu ya. Gitu. Jadi pada saat ke Persebaya bawa keluarga juga. Bawa. Berarti waktu ke Persebaya ini sudah dapat fasilitas apa belum? Belum. Berani juga loh. Iya, dulu sempat beranikan ini bawa keluarga di sana tanpa belum ada tempat tinggal kan. Jadi gimana cerita? Saya penasaran di situ Pak. Ini kan belum ada pekerjaan. Iya. Di Persebaya baru seleksi. Iya. Dan belum ada sama sekali fasilitas. Belum. Jadi saya habis nikah itu sudah malu minta uang sama orang tua. Betul. Malu. Ini Terus pelajaran penting. saya cuma minta modal waktu itu di orang tua buat beli sepatu. Sepatu saja? Iya. Saya bawa ke Surabaya. Oh, Surabaya betul. Jadi saya dikasih ya buat beli sepatu aja. Sampai di sana. Jadi saya bawa istri kan ke sana. Betul. Terus belum ada fasilitas tempat tinggal. Jadi langsung kemana? Ya, saya cari kos-kosan dulu di sana. Kosan. Kendaraan angkot. Grab ya. Grab ya. Iya. Iya betul. Terus seru ini. Terus sampai di sana bayar uang kos juga ini per bulan. Nggak cukup. Per bulan? Nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Jadi gimana ceritanya? Jadi saya untung saya lihat untuk istri juga setuju kan ada dia pakai emas kan. Terus saya gadaikan dulu. Digadai sampai emas. Sampai gadai emas. Untuk bayar kos dulu. Tapi 2 minggu terus gaji sudah deal ini ceritanya, sudah deal. Tinggal terima DP, saya langsung ambil ini lagi. Kembalikan emasnya. Emas istri saya. Istri support betul ya? 100% supportnya? Iya. Nggak ada neko-neko? Keluarga di kampung? Dukung sekali? Iya, yang saya tahu ini Irfan berada pada keluarga yang misalnya kakak, orang tua, usaha. Iya, usaha. Dan juga ada di politik. Ya. Malah Irfan yang dukungnya jauh sekali. Olahraga. Usaha, politik, lo kok olahraga, sepak bola misalnya. Ya mungkin sudah jalannya takdir. Memang dari kecil sudah geluti sepak bola ya? Sudah hobi? Jadi, Oke. Jadi saya waktu masih kecil, masih kelas 3 SD kayaknya. Saya sudah main bola. Kebetulan di depan rumah saya itu ada lapangan. Lapangan bola ya. Di situ saya sering main bola di situ. Sekarang saya lawan orang dewasa biar berani kan. Betul. Orang dewasa. Itu. Tapi dulu sempat juga orang tua saya ngelarang. Dia larang betul, larang. Dia ngelarang soalnya dia takut saya ini ada apa-apa. Oh iya patah gitu lecetnya. Dia cuma dukung saya itu jadi polisi. Polisi? Iya. Soalnya keluarga saya belum ada polisi. Belum ada yang polisi. Makanya orang tua lebih dukung kalau Irfan jadi polisi. Terus kan postur saya nggak cukup kan untuk jadi polisi. Ya, berapa? Postur berapa? 160. 160. Oh iya. Nggak cukup. Jadi saya main bola aja terus, main bola. Pas saya main di
dulu pernah sempat dipanggil pon remaja dulu. Mm-mm. Terus orang tua saya datang nonton. Mhm. Nah, di situ pas saya Mungkin main, mainnya terus dia dianggap lihat, serius. oh ternyata Bagus. bagus ya Ah. kalau misalkan anak ini. Nah, di situ mulai mendukung saya jadi Oh, pemain bola. berarti nggak sempat kuliah. Nggak. Sekolah sampai SMA saja. SMA, tamat SMA lah Tamat nikah. SMA nikah. Nikah ya main bola, Iya. Nikah, main bola, tarkam gitu. tarkam. Itu betul-betul digelut ya. Iya, Tarkam mungkin rutin. Kita Iya. pada tarkam aktif. iya. Kemarin main di mana tarkam? Kemarin bukan tarkam, cuma laga silaturahmi gitu. Laga silaturahmi Iya. di awal itu. Oh, yang awal itu pertama tarkam. Iya iya. Dulu tarkam banyak tarkam dulu di Moroa gitu di atas kan. Mhm. Oh sempat berarti sempat dipanggil juga. Dulu kalau saya dipanggil itu kalau dikasih uang ngambil. Iya. memang betul-betul mau main bola Iya, main saja. bola saja. Satu Tapi minatnya nih Pak. iya, nggak nggak ambil, terus lama-lama ada bilang ambil lah kalau daftarkan rezeki itu bilang. Ah. Kan saya orangnya Ah. nggak enakan kan, Ah. apalagi kalau teman yang panggil. Jadi Betul. saya nggak enak yang ambil uangnya. Tapi lama-lama begitu saya ambil, oh ternyata bisa menghasilkan uang Bisa juga nih menghasilkan juga, sepak betul. bola. Nah, situ mulai lama-lama alhamdulillah meningkat gitu. Tapi itu masih tarkam. Tarkam. Oh, berarti kalau ada yang panggil dibayar. Tapi Iya. awalnya nolak juga, nolak. Iya, Tapi karena nggak kebanyakan ambil. nolak nggak enak, Iya. akhirnya diambil. Iya. Akhirnya kepikiran bahwa ternyata sesuatu yang bisa menghasilkan itu bukan hanya polisi, Iya, bukan hanya dokter misalnya. Main bola pun bisa menghasilkan. bisa. Saya kemarin sempat kepoin, Van. Kemarin ada berita judulnya Irfan pulang kampung untuk bangun rumah. Iya, Betul ya? betul. Itu hasil Itu hasil dari bola. dari bola. Wow. Semuanya dari bola. Semua dari bola. Semua dari bola. Berarti sudah bisa support istri, sudah bisa bangun rumah. Iya. Naik haji mungkin juga sudah bisa ya? Alhamdulillah kemarin waktu tahun kedua di Persebaya, saya kasih apa? Naik umroh orang tua saya. Orang tua naik umroh. Iya. Itu dari bola. sepak bola, ya. Wow. Artinya memang kalau kita geluti Iya. dengan serius, apapun bisa jadi ya. Ini kan contohnya main bola. Di awal Irfan ini kan sudah berkeluar, cukup berani juga. Hanya sekedar main bola, hobi, karena beberapa kali diberi upah, ya upah, kita anggap upah Iya, atau ya upah lah. Sempat menolak. Iya. Lama kelamaan ngambil, ternyata memang ini Irfan memang main bola bukan untuk mata pencarian kemarin. Awalnya kan karena suka hobi kan. Hobi. Jadi ya suka aja main bola, jadi nggak mikir ini uang dulu. Betul. Gitu. Kemarin di Persiban ya, yang SSL itu main, itu diupah nggak? Nggak, soalnya kan Enggak. bawa nama Bantai. Nama Banteng, berarti kita murni betul-betul ini ya mau kasih Iya, bangga bangga. kampung halaman. Saya malah berpikir memang ketika kita ikhlas dan tekuni hal-hal Iya. yang kita lakukan, yang alir saja lah prosesnya aja. Hasilnya memang kemarin nggak kepikiran ke hasil kan? Nggak ada. Nggak ada. Artinya kalau kita mau bertarung ini, Irfan ini belum ada pekerjaan gitu. Iya. Betul. Betul. Ini hanya sekedar menjalani rutinitas, hobi. Tapi alhamdulillah berbuah nilai yang fantastis karena bisa bangun rumah, orang tua bisa diberangkatkan umroh, semua kebutuhan juga terpenuhi. Alhamdulillah. Tapi sekarang di Liga Nasional, kita coba bahas Liga Nasional. Persebaya, mulai karir di Persebaya. Ya, karir profesional di Persebaya. Sekarang masih di Persebaya. Gak ada lamaran, Pan? Atau memang sudah terlanjur suka di Persebaya? Ya, pastinya tawaran. sudah nyaman di Persebaya. Iya, banyak tawaran dari lain. Luar. Misalnya kampung sendiri nih, Pan, PSM Makassar. Pernah dilamar nggak sama PSM? Tawari balik dong, kan udah satu ya, udah satu karir di PSM, nggak mau balik ke kampung, Pan. Ya mungkin gimana ya, belum saatnya kayaknya. Mau cari pengalaman dulu di luar. Kumpulkan dulu di luar. Ya. Selain PSM Makassar, nggak ada tawaran klub lain? Ada tawaran, banyak agen yang hubungi saya juga main di luar negeri. Luar negeri? Iya. Contohnya, Pan, luar negeri? Penasaran. Malaysia.
Malaysia. Iya, ada di Thailand juga ada yang nawarin. Itu karena dikenalnya Irfan waktu timnas ya, bela timnas. Iya, timnas Bela timnas kemarin event apa aja, Pak? Asian Games Asian Games, sama AFF Suzuki Cup AFF, Suzuki Cup. 2018. Itu cetak gol juga nggak? Itu enggak cetak waktu AFF. Waktu SEA Games Asian Games cetak 2 gol. 2 gol juga. Iya. Oh, berarti dari situ Malaysia kenal Irfan. Itu klub apa? Klubnya ya, klub Malaysia ya? Iya, klub Malaysia, Thailand juga. Thailand. Ditawarin. Iya, pokoknya kan kalau kita main di timnas itu pasti banyak yang lihat. Terus kalau misalkan dia suka kita pasti dia panggil. Ini sudah tawaran yang lumayan berapa kali ya? Sudah Sebenarnya dari tahun lalu di waktu di timnas 2015 sudah ada yang ngajak keluar main, tapi Persebaya kan saya masih terikat kontrak. oh iya. Ya, Kontraknya jadi sampai bulan Desember ini. itu setahun ya kontraknya. Iya, Kalau kontrak itu kan ada yang setahun, ada yang 2 yang tahun, iya. ada yang 3 tahun. Sekarang cuma setahun saja Setahun. kontrak. Jadi habis ini bulan 12 terakhir. Bulan 12 terakhir. Oh, timnas kemarin main di 2 event. Iya. Ya. Terus di Liga Persebaya dia terakhir di Liga 1 kan pernah terpuruk. Iya. Persebaya. Murni Irfan masuk dan teman-teman yang bawa ya yang ke Liga 1. Iya. Masuk ke Liga 1. Iya. Iya, saya kenalnya Irfan, jujur ya, saya kenal Irfan ini bahwa ada Irfan yang main di Persebaya dan dia sekampung dengan saya itu pada saat final. Dan Irfan cetak gol kalau tidak salah. Iya, saya cetak 2 gol waktu 2 itu. gol waktu itu. Dan gol ini yang menjadi Penentu gol. penentu supaya Persebaya bisa masuk ke Liga 1 gitu. Iya. Enggak, juara, sudah pasti juara, sudah pasti masuk Liga 1. Oh, sudah pasti masuk Liga 1. Coba penentu tuh iya, jadi juara. Juara. Jadi Persebaya pada saat itu juara. Iya, juara. Oh, sebelumnya sebelum Irfan masuk dia masih di Liga 2 memang. Liga 2 ya. Artinya Irfan belum ada di situ. Persebaya di Liga 2 terus. Iya, di Liga 2. Itu berapa tahun Persebaya di Liga 2 baru bisa masuk ke Liga 1? Cuma itu 1 tahun itu. 1 tahun itu. Iya. Jadi Liga 2 terus saya masuk. Langsung juara langsung naik Liga 1. Langsung juara dan langsung masuk ke Liga 1. Iya. Di Liga 1 sempat main dia di berapa? Pertama awal musim di Liga 1 itu awal musim. Iya. Dia Persebaya urutan kelima. Urutan kelima. Iya. Terus tahun lalu urutan kedua. Sudah naik kedua. Iya. Itu jaraknya cuma 1 tahun. Iya. Beda musim. Beda musim. Oh, sekarang dia berada di posisi peringkat kedua. Mantap. Itu cetak gol juga kan terus. Iya. Jadi musim pertama di Liga 1 saya nyetak 6 gol. Terus musim lalu di musim kedua saya nyetak 8 gol. 8 gol. Iya. Wow. Banyak juga kan ya? Iya. Saya penasaran, Pan. Ini sampai sekarang pun keluarga masih support betul ya? Support sekali. Kalau misalnya ini teman-teman, kalau ini kan sekarang Irfan pulang kampung nih. Iya. Berarti banyak orang yang bisa berinteraksi dengan Irfan. Kalau misalnya teman-teman lagi ada latihan-latihan gitu, terus Irfan dipanggil, mau? Atau tanpa dipanggil dia tetap main? Iya. Soalnya kan itu kebutuhan juga. Artinya memang sudah jadi darah sudah dijiwai bola itu. Iya. Tanpa dipanggil pun saya tetap main deh. Karena kebutuhan menjaga kondisi tubuh, kesehatan, tapi memang hobi juga ya. Tiap hari main bola kan? Tiap hari. Wow. Dulu itu dalam 1 hari kalau nggak nendang bola nggak enak. Kepikiran terus, aduh tadi nggak latihan. Saya sudah jadi candu kan ya bolanya. Iya. Teman. Jadi saya anggap bola itu teman saya. Bola teman, tapi bukan teman tidur. Bahaya kalau jadi teman tidur, Pan. Nanti istrinya marah, Bos. Kalau bola nggak apa-apa. Anak berapa, Pan, sekarang? 2. Sudah 2. Berharap anak ini ngikuti karir atau buka karir yang lain? Saya berharap
tapi ya apa tergantung dari anaknya sendiri. Mhm. Tapi saya berusaha untuk apa membawa ke Bola, dunia sepak bola. sepak bola. Laki apa Laki-laki cewek? semua. Semua Iya. laki-laki. Oh, ya minum dulu Van deh. Iya. Eh, haus. Oh, berarti anak juga berusaha digiring atau disupport ke Sepak bola. sepak bola juga. Ya, ini kan banyak teman ini Van. Pasti kesehariannya banyak teman juga ini yang hobi bola. Eh, ada kiat-kiat khusus nggak untuk kiat-kiat pesan untuk teman-teman yang suka, yang sehobi iya. dengan Irfan? Ya buat apa pemuda-pemuda bantainya yang terutama yang hobi bermain sepak bola, Mhm. yang mau jadi pemain profesional juga, yang pastinya harus kerja keras, gitu ya, kerja keras. Ya artinya lebih tekun lagi Iya. lah. Kalau kemarin cuma main Jadi iya. sekali seminggu, bisa 2 kali, 3 kali, gitu Jadi ya. saya berharap juga kan anak-anak di sini jangan cepat puas. Betul. Puas jadi sudah main tarkam gitu keluar, main Mhm. tarkam di kota-kota apa Misalnya di Makassar ya, ke Makassar kota jangan tetangga lah. ya jangan cepat puas, tingkatkan lagi sampai kamu memang benar-benar mencapai apa Posisi ya posisi minimal Liga Nasional ya lah. liga. Karena kan kemarin Irfan mulai dari RK main, Ya. Liga Regional Sulsel main, Ya. jadi bawa nama Persiban kan. Itu memang belum puas sekali tuh, belum puas. Masih tetap. Jadi awalnya tuh saya nggak pernah berpikir untuk bisa bermain di apa di timnas. Tapi Nggak pernah. mimpinya memang pernah mimpi ya. Maksudnya ini sekali coba saya bisa masuk ke timnas. Nggak pernah sama sekali kepikiran. Ya, jadi awalnya itu saya cuma main bola, terus masuk di liga, terus liga 2, masuk liga 1, tiba-tiba timnas. Iya, timnas. Artinya Tapi tidak pernah ada maksudnya mimpi-mimpi itu, Van. nggak ada kepikiran. Mudah-mudahan saya bisa main, ya nggak usah ke timnasnya aja, masuk ke Liga Nasional. Saya bisa tembus deh. Nggak pernah kepikiran. Main bola saja terus mengalir. Cuma Nikmati saja. teman yang waktu itu teman yang kasih motivasi waktu itu. Kan waktu itu saya pemain terbaik Liga 2. Iya, pemain Terus terbaik. teman sekamar saya bilang, kamu pemain terbaik, pasti kamu bisa dipanggil timnas nanti. Soalnya kamu pemain terbaik Liga 2. Tunggu aja. Langsung aku bilang, enggak mungkin. Enggak mungkin Artinya lah. kamu tidak percaya, tidak pernah percaya. kepikiran. Kan saya dari Liga 2. Liga 2. Terus yang masuk timnas itu kan pemain Liga 1. Kan Liga kualitasnya kan beda kan. Liga 1. Tiba-tiba enggak cukup 1 bulan. 1 bulan itu tiba-tiba ada panggilan timnas. Saya kaget sekali. Artinya memang begitu seksinya ini permainan sampai orang yang main Irfan ini main di Liga 2 langsung dilirik sama timnas. Iya. Soalnya pemain terbaik. Jadi, pemain terbaik. Ya, oh, bukan gol terbanyak ya, bukan. Tapi pemain terbaik. Nggak pernah dapat kartu Pak mainnya. Iya, nggak pernah. Kan ini di lapangan emosi turun nih Pan. Iya. Nggak pernah rasa jengkel juga tuh Pan. Artinya ya sampai saya emosi dikit ini dapat kartu, nggak dapat. Tapi memang asli mengalir. Iya. Prosesnya mengalir. Gitu jadi ya. Saya kalau di Kasari itu apa ya nggak mau melawan. Takutnya kita kasar juga, terus orang yang lihat di supporter yang lihat di TV apa sih dia mikir ini pemain nggak bagus ini, dia orangnya ini apa emosian gitu, emosian. Jadi saya cuma ini aja, semoga nggak dapat kartu gitu. Artinya memang kita mau menjanjikan sesuatu yang betul-betul sportivitas tinggi. Ya, kita main ya profesional. Ya, respect. Respect. Tidak mau neko-neko gitu. Ya. Cetak golnya pun ya mengupayakan gol cantik kan. Ya. Pasti orang berharap golnya gol cantik. Iya. Iya. Saya kiranya ini Irfan memang dari kecil hobi bola. Sudah punya mimpi untuk dan saya bisa main di timnas deh atau main di Liga 1 lah. Saya tidak pernah kepikiran itu ya. Gak pernah. Cuma sekedar main saya saja. Cuma ya main tarkam aja gitu main. Tapi mengalir terus.
nggak tahu langsung di Liga 1 gitu. Kadang saya biasa berpikir kalau sudah latihan di Persebaya, ih, saya sudah di Liga 1 ini gitu. Tidak percaya juga, Tidak belum percaya percaya, sampai belum sekarang. percaya. Masih rasa mimpi ya? Iya. Soalnya kan saya dari kampung aja kan, Heeh, dari kampung. dari Dari kampung. iya, Artinya kalau di kabupaten kita bukan tinggal di kota ya, iya, kita tinggalnya di desa ya, di di desa. desa, ya desa. Ini tiba-tiba kita sudah main di Liga Nasional. Gak Bos. mungkin lah Persebaya kenal itu namanya apa Sinoa. Iya Tapi betul. tapi sekarang Sinoa. ya sekarang langsung dari orang-orang sana Orang-orang lah. sudah pada tahu Iya, mungkin. Oh, Irfan nama Bantaeng, orang kampungnya Bantaeng. Bantaeng, terus tinggalnya di Sinoa. Iya. Orang Dan sudah pada tahu semua Sinoa. iya soalnya kan banyak wartawan yang juga Mm-mm. sering tanya-tanya juga tinggalnya di mana. Iya, Pan, kan terkadang kalau orang sudah pada posisi, oke lah muncak, mungkin Ya. tidak di muncak. Irfan sekarang dalam posisi muncak. Kadang orang tidak mau mengakui kampung sendiri. Iya. Saya saya mengenal Irfan ini misalnya dari teman-teman ini, teman-teman saya bola. Tidak ada perubahan, Pak. Artinya Irfan yang kemarin, sekarang pun masih Irfan yang sekarang pun masih Irfan yang kemarin. Artinya tidak ada rasa saya bangga bos, tidak bisa bergaul dengan teman-teman. Tidak, Nggak. tidak sama sekali kepikiran untuk itu. Dan ini yang harus patut dicontohi bos sama teman-teman. Saya tidak mempatok mengkanalisasi pergaulan itu misalnya hanya sekedar pemain bola saja. Ini juga harus menjadi contoh teman-teman yang berkarir di dunia lain, di Ya. di hobi lain. Misalnya teman-teman ada yang jadi artis gitu. Ya. Teman-teman ada yang jadi polisi gitu, dokter. Harusnya niru Irfan. Tidak ada perubahan. Pertemanan yang dijaga kemarin pada saat Irfan di posisi sekarang itu masih dijaga. Iya. Tidak ada yang berubah pertemanannya, Pak. Soalnya aduh kalau kita lupakan teman yang dulu, kita nggak enak juga nanti dibilangin sombong gitu kan. Sombong. Soalnya kan dia yang dulu juga support kita. Kalau Ya kan? Irfan sombong sih wajar. Kalau yang sombong Wah, itu yang jangan. kayak saya mau sombong, apa aja mau disombongin, Pak. Jangan. Kalau Kalau takutnya kalau kita sombong pasti nggak tahu kan kita kalau sombong nanti menurun. Tapi kalau kita baik sama orang pasti rezeki juga kita pasti. ini pesannya saya keren sekali kok ini, Pak. Saya masih penasaran sebelum terjawab pun karena saya tidak pernah main bola ini, Pak. Sama Irfan. Tapi ini info yang keren sekali untuk tersampaikan ke teman-teman bahwa jangan sampai hal-hal capaian yang kita dapat ini yang akan merubah watak kita gitu. Betul. Misalnya di situ, jangan merubah sesuatu, jati dirimu jangan berubah, pergaulanmu, sifatmu jangan merubah karena capaian-capaian yang kau dapat. Karena kan itu, Irfan sekarang mulai dari Tarkam, main ke Liga Regional, Liga Nasional, dan main timnas, dan itu masih dijaga, Pak. Iya harus. Saya berharapnya banyak orang yang tahu bahwa jangan sampai banyak orang yang kepikiran tidak mungkin saya mau bergaul dengan Irfan. Irfan ini sudah pemain nasional, bos. Kita apa? Kita bukan pemain bola. Kadang apa ya kalau ada teman juga saya datang ke rumahnya, terus dia bilang ternyata pemain timnas masih mau ya gabung-gabung begini, dia gitu. Bilang iyalah kan sama saya juga dari kampung sama-sama kita. Masa gini aja saya tidak bisa datang gitu. Betul. Ya karena kan banyak juga sih, banyak orang yang tidak bisa menjaga itu. Betul banyak. Ini mungkin jauh tadi. Ya kalau kita mau ini Irfan orangnya agak religius atau gimana ini, Pak? Maksud saya rajin ya standar-standar lah, bukan ustadz kan? Ustadz itu juga ya? Enggak. Juga. Tapi dari segi pergaulan itu harus kita jaga. Kan kadang ini malah kadang sih saya tanda kutip ya, kadang malah ustadz aja mengkafirkan orang. Jangan sampai Irfan mau bergaul deh, kan pemain profesional gitu. Ini yang saya anggap Irfan punya kelebihan di luar dari jagonya main bola, karena bisa menjaga itu, menjaga pertemanan. Iya. Dan ini yang harus ditahu oleh teman-teman di luar bahwa
rezeki itu ketika kita geluti dan menjaga pertemanan, menjaga silaturahmi, maka rezeki itu akan datang akan dari bertambah mana juga, saja. Bahkan dari area yang tidak pernah kita duga. Dan itu yang Irfan dapat. Iya. Artinya tanpa kepikiran mau jadi pemain profesional, pemain nasional, tapi karena kita menggeluti serius, serius. dan juga tidak kepikiran bakalan dapat hasil dari situ, Van, ya? Iya, Gitu ya. betul. Nah, dan akhirnya tanpa mimpi pun masuk ke timnas. Timnas Indonesia, ya. Tapi ini masih ada harapan ya untuk dipanggil. Artinya umur belum lewat ya. Iya, Umur belum. masih stabil lah Masih bisa. main. Itu di timnas bisa sampai umur berapa tuh, Pak? Bebas, kalau di timnas senior itu bebas. Bisa 40 juga kalau misalkan masih punya kualitas. 40 masih bisa Iya. main di timnas. Kalau ini umur sampai 23 aja kalau misalkan ini aja ajang SEA Games itu sampai 23, tapi kalau senior bebas. Mau umur berapa bisa masuk senior. Bisa Mas. Yang penting kualitasnya juga bagus. Saya penasaran, Pak. Pemain favoritnya siapa? Kalau Untuk bola di Indonesia. Di Indonesia dulu lah. Kalau Indonesia Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Iya. Pernah main nggak sama Andik? Pernah. Gimana ceritanya, Pak? Jadi si Andik tahu kalau lagi bareng main sama fansnya. Ya, pernah disampaikan nggak? Pernah saya Disampaikan. Jadi dulu Andik itu kan saya masih kecil, dia sudah main bola, muncul di TV. Betul, Saya betul. sering nonton di TV. Terus tiba-tiba saya main di kampungnya. Maksudnya di mana? Di Surabaya kan? Di Surabaya. Dia kan tinggal Di sana. orang Surabaya. Saya penasaran kapan bisa ketemu ini. Itu sudah main di Persebaya itu? Iya, sudah main di Persebaya. Lama-lama. Terus saya dipanggil timnas, dia dipanggil timnas juga. Dia dipanggil juga timnas. Iya. Berarti main bareng di timnas. Timnas. Terus saya kebetulan sekamar lagi. Sekamar sama Andik. Artinya ini tidak pernah mimpi, Van, ya? Iya. Kita cuma ngefans saja sama Andik. Iya. Tiba-tiba Tuhan mempertemukan. Jadi dulunya cuma bisa lihat di TV, terus tiba-tiba bisa sekamar. Tiba-tiba bisa sekamar dengan idolanya. Iya. Andik nomor punggung 10 ya? Andik dulu, iya. Dia di Persebaya nomor 3, banyak dia ganti-ganti. Irfan nomor punggungnya berapa? Saya 41. Siapa yang pernah pakai 41? Enggak pernah ada ya? Ada, cuma saya cuma pilih 41 memang. Filosofinya, Pan, saya butuh referensi kenapa bisa ambil nomor punggung 41. Ini kan ya saya sih agak lebih, maksud saya bangga juga kita ini. Kan teman-teman punya grupnya kan apa seren, bahasa daerahnya kan apa seren. Saya bangga juga dong Irfan pakai 41. Sama karena sama, brandnya sama. Dan mudah-mudahan ini kan 41 ini hoki ya untuk Irfan. Iya, hoki. Di Tarkam bukan pakai angka 41. Belum. Jadi saya pakai 41 pas main di PSM udah U21 PSM angka 41. Iya. Nomor punggung. Jadi saya bilang hoki itu soalnya saya pakai 41. Saya top skor. Top skor. Iya. Terus sampai di Surabaya. Saya nggak mikir nomor lagi. Saya langsung 41. Di timnas langsung top skor lagi. Top skor juga pada saat pemain terbaik. Itu angka 41, nomor punggung enggak berubah. Dari PSM Irfan pakai nomor punggung 41, top scorer. Masuk ke Persebaya, nomor punggungnya juga tetap 41. Pemain terbaik di timnas. Dua kali malah. Wah, keren juga nih 41. Mudah-mudahan hokinya juga ini ketularan ke teman-teman di sini. Amin. Iya. Di timnas pakai nomor 41 juga. Di timnas saya pakai nomor 18. Kenapa berubah, Kan? Karena enggak pakai 41. Di timnas itu ini nomor punggungnya itu cuma sampai 20. Oh, ada aturan. Ada aturannya. Aturan bakunya ya. Tidak bisa pakai nomor punggung besar. Jadi dari itu aturan dari FIFA sudah. Nomor 2, nomor 1 sampai 26. 26. Itu enggak boleh lewat dari situ. Iya. Seandainya bisa lewat, bisa saya pakai 41. Iya. Pas hoki juga tuh, Van. Kalau 41-nya yang dipakai. Ya, mudah-mudahan hokinya ketularan, Van. Amin. Tadi kan pemain favorit di Indonesia. Kalau dari negara lain luar. Kan dari luar? Kalau luar Cristiano Ronaldo. Nah, yang bukan 41 dia ya. Dia nomor punggungnya 7.
saya suka Ronaldo karena Mhm. ini, saya suka skillnya. Mudah-mudahan juga bisa dipertemukan, ceritanya kayak Andik tadi tuh. Mungkin kayaknya. Mudah-mudahan, Amin amin. kan tidak yang tidak mungkin, Iya, Van. betul betul. Itu sudah terjawab dengan kisahmu Iya, tadi. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan memang tidak mungkin. tapi bisa terjadi. Tapi bisa terjadi. Itu ya bukan, kita kan manusia cuma berencana mungkin, Iya. Van, ya. Yang menentukan kan yang di atas. Iya. Sekarang kan ini ya bisa lah saya bilang Irfan ini bisa jadi ikon Persebaya mungkin. Sekarang sudah jadi ikon. Kira-kira Van, ada kepikiran nggak mau main di tempat lain? Ya kalau misalkan saya kalau misalkan Sekarang masih nyaman kan? ya Nyaman. sekarang masih nyaman di Persebaya. Dan Karena teman-teman di Bonek juga sambutannya bagus ke Irfan. sambutannya dia respect juga sama saya. Jadi selama Persebaya juga itu masih menginginkan saya, Kita masih main Persebaya. masih Jangan sampai Irfan masih mau nih. Ternyata Persebaya sudah bosan main dengan Irfan. Itu baru mungkin ya. nah Kalau kedua belah pihak ini masih nyaman, Persebaya juga sambutannya ke Irfan. Irfan masih bagus. Irfan masih tetap iya kalau misalkan setia dengan masih cocok Persebaya. ya, masih cocok. Betul. Kalau ini Van, apa klub sebenarnya di Indonesia yang menjadi klub favoritnya sebelum main di Liga Nasional sebenarnya siapa? Maksudnya klub dari mana, Pak? PSM Pasti Makassar. ada. PSM juga. Wow. Nah, ini yang lucu. Malah saya anggap lucu, Pak. Ini klub favoritnya PSM. Tapi ditawari ke PSM malah enggak kepikiran mau ke PSM. Gimana tuh? Iya makanya padahal dari waktu kecil tuh pikirannya cuma bisa main di PSM. Enggak ada kepikiran main di betul betul. Soalnya kan anak-anak di sini pasti mau main di PSM. Ah. Apalagi kalau putra Sulawesi kan. Putra Sulawesi. Tapi ya belum punya kepikiran mau ke klub favoritnya waktu masih kecil. kalau saat ini kayaknya belum. Artinya mau cari pengalaman aja. Pengalaman satu sisi pengalaman dan juga Irfan menjadi orang yang mengambil bagian untuk mengantarkan Persebaya dari Liga 2 ke Liga 1. Gitu. Ini yang menjadi alasan mungkin untuk Irfan. Mungkin saya juga merasa pas kan awalnya itu kan dua pilihan antara PSM Makassar atau Persebaya. Betul. Dan, masih ada pilihan pada saat itu. Waktu itu. Tapi mungkin karena waktu itu saya minta restu ke keluarga, sama orang tua. Dia suruh saya ke Surabaya. Dan alhamdulillah ternyata jalannya benar. Artinya untuk saat ini doa orang tua juga ini berperan untuk perjalanan karirnya Irfan. Karena tanpa supporting dari keluarga, pasti Irfan tidak bakalan sampai sini kan. Meskipun di awal ini lebih disupport untuk jadi polisi, untuk jadi aparat, kan? Tapi karena Irfan bisa meyakinkan, artinya menggeluti hobi ini dengan serius, akhirnya keluarga juga nggak apa-apa deh, main bola saja terus. Dan sekarang keluarga juga tidak pernah memaksakan untuk pindah ke PSM Makassar, ke lebih dekat misalnya. Dia supporting ya. Dia support. Dia waktu itu saya sudah sempat bicara sama manajemen PSM. Oh, sudah sempat bicara juga? Iya. Tapi saya bilang saya tanya orang tua dulu. Terus saya telepon bilang saya gimana ini, saya balik ke PSM atau tetap di Persebaya. Soalnya kan kalau di PSM dekat sama keluarga. Betul. Terus orang tua langsung bilang, gimana di Persebaya, kalau misalkan Persebaya masih suka di situ aja nggak apa-apa. Terpaksa saya tolak PSM. Artinya ini Irfan mau mengembalikan dulu ke keluarga. Iya. Artinya kebutuhan keluarga misalnya susah kalau Irfan jauh, tapi keluarga juga supportnya ya kalau masih nyaman di Persebaya saja. Artinya kasih sayangnya keluarga juga bukan persoalan jaraknya mungkin, tapi
bagaimana kau ini bisa nyaman Nyaman. menggeluti hobi, ya pasti sudah ya kau sudah dapat hasil main saja terus Iya, gitu ya. iya. Seru juga nih. Ini klub favorit ada di PSM Makassar tapi belum mau untuk pindah. Belum. Tapi PSM Makassar gimana? Ya, artinya dia juga punya jasa ya. Ya. Satu sisi PSM ini punya ambil bagian dari karirnya Irfan juga karena Iya. memulai karir di PSM PSM 21. Itu kemarin bisa masuk ke PSM 21 kan itu ikut seleksi juga ya. Iya, seleksi. Itu seleksinya terbuka untuk umum. Iya, banyak juga orang Bantaeng kan yang turun seleksi. Oh banyak. Iya. Mungkin karena belum rezeki. Ya mungkin nggak ini rezeki dia. ini yang saya mau berharap dapat ilmunya dari Irfan. Kemarin waktu seleksi hal-hal yang menjadi sesuatu yang penting, misalnya kayak gini nih, saya jangan merokok deh supaya stamina bagus, ataukah tidurnya saya sampai jam sekian aja deh supaya kita stamina terjaga. Ini yang saya butuh infonya Pak, supaya teman-teman yang misalnya memang punya hobi dan juga ingin menggeluti dunia sepak bola itu bisa mengikuti jejaknya Irfan. Maksud itu Irfan juga kan pasti berharap ada generasi setelah ya. Irfan. Nah, saya berharap ilmunya dibagi Pak. Ya. Gitu, teman-teman. Apa kiat-kiatnya? Sampai banyak orang yang bisa jatuh. Irfan ini masih terus saja main di U21 nyaman, terus lolos, terus ke Persebayanya lolos. Di timnas ada seleksi juga. Iya, seleksi juga, lolos juga. Itu tidak pernah mencoba. Maksudnya misalnya kayak banyak nih teman-teman ingin mau jadi aparatur sipil negara. Ada yang harus ikut tes sampai 2-3 kali. Irfan ini tidak pernah, cuma 1 kali. Di U1, di U21 seleksinya berapa kali? Saya cuma seleksi 1 kali aja. Lolos, langsung lolos. Begitupun di Persebaya. Timnas juga begitu. Ya, jadi alhamdulillah selama saya ikut seleksi, saya diterima terus. Diterima terus, tidak pernah. Iya. Pernah dicoret. Iya, menjadi supportingnya ini. Ya, doakan terus pokoknya. Pokoknya yang terbaik lah untuk Irfan. Iya. Kiat-kiat khusus Pan, ada kiat-kiat khusus untuk bisa seperti itu dari. Yang pastinya di setiap dalam latihan itu kita harus 100%. Kita harus total meskipun latihan kita tetap semangat karena itu tergantung dari kita sendiri. Selagi kamu mempunyai kemauan tekad untuk bisa meraih impianmu itu menjadi pemain profesional, insya Allah pasti dapat. bisa. Yang penting karena tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin, betul. Karena kalau misalnya juga saya berharap mau main di timnas, katanya juga gitu saja. Nah, ya. Banyak orang kayak gitu. Banyak, jadi latihan cuma ya itu aja. Kurang disiplin ya mungkin. Kalau di timnas kemarin yang bersaing untuk menjadi pemain timnas banyak juga mungkin. Masa banyak? Jadi itu semua pemain-pemain berkualitas karena bermain di Liga 1. Liga 1 rata-rata. Nah, ini Irfan masih Liga 2. Masih di Liga 2. Sudah tembus ke timnas. Ada berapa orang tuh Van yang menjadi saingan? Banyak. Pokoknya dipanggil semua yang terbaik di tim. Terus diseleksi lagi dalam. Kalau yang dari Liga 2 Van ada? Selain Irfan? Waktu itu cuma saya kayaknya. Soalnya saya yang pemain terbaik. Jadi berarti dari Liga 2 dia yang penting pemain terbaik, mungkin bisa ikut ya, kalau bisa, sudah bisa dicoba kan? Bisa dicoba betul. Yang top scorer enggak dipanggil? Enggak dipanggil. Cuma pemain terbaik? Iya. Terus di Liga 1 ya puluhan mungkin ya, enggak sampai ratusan orang yang dipanggil. Iya, puluhan. Ada yang gugur? Ada. Yang lolos cuma berapa orang Pan untuk jadi pemain timnas? Jadi pemain timnas sampai sekitar 20-an. 20-an. Ya, ke atas. Itu di SEA Games
di Asian Games, Asian Games. Asian Games itu kita diseleksi. Di Seleksi. AFF ikut seleksi lagi, dapat Enggak, panggilan lagi. langsung dapat Oh, itu panggilan. otomatis, Otomatis. ya. Itu sudah otomatis dapat panggilan. Karena Ah. ya itu tergantung kalau misalkan kita dipanggil timnas terus di timnas kita main bagus, itu pasti kita dipanggil terus. Dipanggil lagi? Iya. Tanpa ikut seleksi lagi? Iya. Berarti cukup memuaskan memang. Artinya Irfan main, pelatih juga mungkin, kan kadang ada yang pemain bagus tapi karena pelatihnya kurang sreg, Ya. karena mungkin tidak tertib. Ya. Artinya ini semua Irfan jalani dengan kita sesuai schedule lah. Harus sesuai protap. Ya, harus disiplin juga. Disiplin juga. Karena pelatih juga pasti ini suka pemain yang disiplin. Banyak pelatih juga begitu. Kalau misalkan nggak disiplin dicoret. Berapa orang kemarin yang di timnas? 26 kayaknya. 26. Itu dengan cadangan. Ya. Di timnas sempat cadangan atau main terus? Main terus. Tidak pernah duduk di bangku cadangan. Di Asian Games itu saya main terus. Pernah cadangan satu hal tapi masuk babak kedua. Dimainkan lagi di babak kedua. Terus yang di AFF main 2 kali aja. Dari berapa kali pertandingan? 4. Dari 4. Berarti cuma 2 kali saja menjadi cadangan. Iya. 2 kalinya sudah pemain inti terus. Kan memang itu tidak ada ruang yang tertutupi meskipun kita orang dari kampung. Iya, betul. Ataukah kita ini, ya semua orang menganggap kita bukan siapa-siapa. Peluang itu terbuka. Ya oke lah, dari segi fasilitas di ibu kota dengan di daerah kan pasti beda. Lapangan saja beda. Bola juga kadang ada yang agak lonjong, ada yang memang lingkarannya bagus. Tapi itu bukan menjadi prasyarat untuk kita bisa, karena ini dibuktikan sama Irfan. Irfan mesti mainnya di Tarkam, ternyata pada saat main di timnas 2 kali dipanggil malah. Ada tidak yang main sama-sama di Asian Games itu sudah tidak dipanggil lagi di? Ada. Tapi memang begitu kondisinya. Maksudku yang mungkin yang enggak dipanggil itu yang cadangan kan, enggak main di Asian Games. Jadi kita panggil lagi, seleksi lagi. Ada seleksi untuk bisa masuk yang ganti yang cadangan. Oke, Van. Ini cukup menarik juga sih kita bicara bola. Tapi sudah ada sudah ada planning tidak? Kira-kira setelah perencanaan lah maksud saya ya, kan bermimpi lagi karena Irfan kan sudah di puncak ini. Setelah tapi terlalu cepat juga kalau saya mau bertanya, setelah tidak main bola lagi kira-kira apa rencananya? Ya mungkin kalau misalkan selesai main bola, saya mau usaha aja. Ikut dengan keluarga yang profesi keluarga kebanyakan usaha. Ya karena kan masih muda ya, 24 tahun ya. Berarti kalau kita mau berhitung normal, kalau misalnya Irfan staminanya, nah mungkin stamina kalau dijaga full mungkin sampai 40 ya. Sampai 40 ya. Iya, main bisa. bola. Di Persebaya ada yang ada. Masih main di Persebaya? Masih. Main inti. Kadang cadangan itu. Berarti Irfan masih punya waktu sampai ya ini kalau umur panjang. Mudah-mudahan panjang umur, Pak. Berarti Irfan punya sekitar 16 tahun untuk berkarir. Masih punya waktu 16 tahun untuk berkarir Persebaya. Kalau itu misalnya panjang sampai 26 tahun, mudah-mudahan karirnya panjang, Van. Saya berharapnya karena banyak juga yang ini, banyak karirnya nggak sampai di situ karena apa ya? Stamina kurang dijaga mungkin ya. Pola betul. makan, pola tidur, pergaulan. Ya, pergaulan. Kan iya jago juga sih, Van, karena kan ini di kota besar ini, Van. Orang dari kampung kita ini, Van. Tiba-tiba ke kota besar. Pasti godaan banyak sekali toh. Godaan. Iya. Banyak. Irfan pasti dapat godaan juga gitu. Tapi kan mungkin karena kepikiran saya ini sudah berkeluarga kan. Sudah berkeluarga. Itu ya kunci ternyata ya mungkin. Itu keluarga menjadi kunci supaya kita diarahkannya betul-betul serius
begitu ya kan Evan pemain bola. Karena kan banyak ini Pak yang tidak tuntas di bola itu. Awalnya berkeluarga, sama-sama berkarir, begitu karir naik, nah keluarga sudah amburadul. Iya. Dan ini bisa dilewati Pak ya. Artinya betul kita jalan keluarga masih aman, karir juga alhamdulillah naik terus. Mudah-mudahan dan saya Pan ya itu memang harus berbangga Pan karena Iya, kita saya ini juga bangga, maksudnya bangga karena bisa bisa bawa bawa nama nama kampung ke ya, Liga Nasional, nama daerah kita nama kan daerah. dikenal Betul. di sana. Ya Bantaeng satu sisi misalnya hanya dikenal bahwa kota dalam satu provinsi, misalnya di kota kecil di satu provinsi, sekarang sudah orang sudah mengenal bahwa Bantaeng itu kota asalnya Irfan gitu, sudah melekat. Iya. Ya kan pasti begitu. Orang tahu kalau misalnya orang ke Surabaya, orang bertanya dari mana? Saya orang Bantaeng. Pasti orang bilang, Iya. oh iya, ini sekampung dengan Irfan. Ini sudah melekat nih Pak. Soalnya dulu waktu Liga 2 itu saya masih komentator itu kan biasa bilang ini pemain asal Makassar kan dari Makassar. Tapi waktu di timnas sudah bukan Makassar lagi yang disebut, Makassar, bukan. Ya. Tapi yang disebut Bantaeng. Soalnya saya kalau ada yang tanya wartawan, saya bilang orang Makassar. Orang Bantaeng. Iya. Tidak pernah menyembunyikan bahwa saya ini orang dari daerah, bukan di ibu kota provinsi. Pasti bilang kalau orang tanya orang dari mana? Pasti Bantaeng. bilang, pasti banyak yang bertanya, Bantaeng di mana? Kok baru dengar? Bilang, oh itu ini apa kabupaten. Artinya ini menjadi Pak ranah sosialisasi memperkenalkan daerahnya. Dan Bantaeng juga bos cukup bangga punya Irfan. Ini jalan bagaimana kita punya sumbangsi ke daerah, bukan hanya karena misalnya kita jadi aparatur sipil, kan karena kita menjadi pejabat, tapi lewat bola pun kita bisa sosialisasikan bahwa Bantaeng itu ada. Dan itu kota kampung saya dan cukup bangga kita. Soalnya kan di sini di Bantaeng kan dulu saya termotivasi juga soalnya di Bantaeng belum ada pemain yang belum ada orang yang bermain di Liga Nasional, Liga profesional lah istilahnya. Ini baru Irfan ya, sama teman saya Kahar. Oh ada Kahar. Kahar di Liga 1 atau Liga 2? Liga 1 juga. Liga 2? Dia baru masuk tahun ini. Dia main di mana dia? Liga 1 Barito Putra. Dia juga sama. Dia yang dari Liga 2 klubnya itu, Liga 1 juga tetap di Barito. Dia di Liga 2 dia di Barito Putra 21. Terus dia top skor juga, dipanggil ke senior. Ke senior. Ya. Insya Allah saya berharap juga Kahar punya waktu nanti ke sini untuk menjelaskan Pak. Betul. Paling tidak ini menjadi info untuk saya bahwa bos orang Bantaeng ini bisa tonji, begitu. Karena bukti ada 2 orang ini yang tapi 2 orang, baru 2 orang memang. Tapi yang masuk ke timnas baru Irfan. Iya, baru timnas. Yang mudah-mudahan Kahar juga nanti termotivasi bahwa Irfan saja bisa, kampung sama, betul. Makanan juga pasti sama. Toh, berarti dia juga punya peluang. Kayak saya juga sering kasih motivasi ke Kahar. Oh masih sering ketemu? Iya, setiap hari ketemu kan satu kampung. Oh ya, tapi kalau sudah liga sudah mulai jarang ketemu mungkin ya. Kalau sekarang intens ketemu karena sama-sama di kampung. Pokoknya dia termotivasi, dia mau main sama saya. Masa dia ngefans juga sama Irfan kayaknya. Enggak, maksudnya dia mau main sama saya, dia bilang, pokoknya saya mau ikuti ini jejak karirnya. Main di timnas, saya mau. Kemarin di timnas main di negara mana saja Pak? Thailand, Bangkok, Singapura, terus Malaysia juga. Dan itu kan ukuran tubuhnya kan kita itu tetap cetak gol Pak. Mana cetak gol? Waktu lawan Palestina. Jadi lawan itu sampai di sini aja. Sampai di ukuran dada ya mungkin ya dada. Iya dada. Dia tingginya kan tinggi posturnya sekali. Kan 70 ke atas mungkin. Nah, Irfan 60 160. Ya. Ya kan rata-rata lah 170 ke atas mungkin. Iya. 180 gitu tinggi sekali. Jadi kita lawan
kecepatan aja kalau lawan pemain-pemain besar. Soalnya kan Sisa kalau speed yang kita ya mainkan. kalau pemain besar itu kan pasti ini apa berat Tapi kan berat langkahnya lari. lebih panjang, Pan. Langkahnya lebih panjang Iya, dari kita. iya itu juga. Cuma Hmm. ya itu juga apa kelincahan juga harus Hmm. lawan itu. Kan tadi sudah dipanggil sama Malaysia, Thailand, yang Singapura pernah manggil. Ada timnya? Belum. Belum pernah. Belum. Baru 2 negara tuh. Ya Soalnya kita yang saya dengar itu dari agen itu yang bagus liganya di luar itu cuma Thailand. kalau pemain timnas yang pernah main di luar siapa saja kan? Evan Dimas sama Andik Firmansyah. Masih konsisten di luar sekarang. Sekarang untuk sekarang pemain Indonesia yang keluar Yanto Basnas cuma 1 orang. Satu saja. Kitanya kembali. Iya. Andik sekarang main Di Bayangkara. Bayangkara. Bayangkara kan Persebaya juga dulu ya, kalau tidak salah. Iya. Oh iya, itu yang menjadi awal mula ya Irfan dapat bisa naikkan posisinya Persebaya Iya. ya. Soalnya dia sempat turun Mhm. ke Liga 2 karena dualisme kan. Saya tidak mau ikut-ikutan dualisme di situ kan. Paling tidak saya sudah bangga bos, satu kampungku ini bisa diterima dan cukup memuaskan dari segi permainan yang kita sajikan. Ternyata memang permainan tidak rezeki ini tidak bisa kita klaster bahwa ketika kau tidak orang dari kampung tidak bisa bersaing dengan orang kota. Iya. Meski fasilitasnya berbeda. Karena Irfan lah salah satu contoh. Saya bangga sekali. Saya duduk bareng sama Irfan. Nomor punggungnya juga 41. Ya, hoki lah. Ya, kita bilang hoki karena itu yang jadi awal nomor punggung di Liga Nasional di klub PSM, Iya, PSM. PSM. Dan itu yang Betul. pada saat pakai nomor punggung itu bisa top scorer. Iya. Top scorer. Terus Pemain Persebaya terbaik. tidak ganti pemain terbaik. Sayang di timnas tidak bisa dipakai itu karena ada batasan-batasan. Iya, Van. Sekarang bangun rumah ya? Iya. Bikin rumah di mana, Van? Sekarang? Di sini di Jalan Andi Mangungkarin. Jalingkar. Berarti itu untuk persiapan hari tua untuk keluarga Iya. lah. Gitu. Supaya kan nanti habis main bola sudah ada hasil. Ada hasil. Nanti takutnya kan habis main bola terus pulang terus orang bertanya mana hasilnya Mana waktu hasilnya main bola? Ya betul. Kalau kita misalnya di aparatur sipil kan orang pasti tanpa ngapa-ngapain juga dapat per bulan. Iya. Sedangkan kalau kita bukan yang terdaftar di situ, selama kita masih fit dan masih bisa nyari duit, pasti diporsir di situ. Iya. Yang bahaya kalau pada saat kita naik-naiknya duit terima habis hari tua mau ngapain kita ya? Betul. Iya, dan itu juga harus jadi. Soalnya banyak pemain kayak gitu lagi di atas terus berfoya-foya gitu. Lupa menabung mungkin ya. Iya. Nah, Berfoya-foya terus bergaul minum gitu kan. Terus sekarang nggak punya apa-apa kan banyak kayak gitu. Banyak sekali. Dan itu juga saya berharap orang-orang yang dengar ini kan dia bisa mengambil hikmah ataukah mengambil pelajaran tentang itu kan. Jangan hanya sekedar beraktivitas untuk mencapai hasil, tapi betul-betul menggeluti, nikmati prosesnya. Dan itu yang Anda lakukan. Tanpa artinya tujuannya tidak fokus bahwa saya harus masuk ke timnas. Nggak pernah. Hanya jalani saja. Jalani terus udah tahu kan rezeki dipanggil. Betul. Itu aja. Artinya bukan kita yang menentukan rezeki itu akan datang atau tidak. Kita tugas kita intinya hanya serius saja ikhlas jalanin pekerjaan kan pasti rezeki datang. Umur 21 sudah naik ke Liga Nasional dan itu tanpa merencanakan sama sekali. Bahkan keluarga tidak pernah memikirkan untuk main bola supaya bisa masuk timnas. Nggak pernah. Jalani saja. Dan orang pertama malah di kabupaten yang bisa tembus ke sana. Kita cukup bangga karena di mana-mana Irfan diterima. Masuk ke U21 Solo, Persebaya.
eh, apa yang membuat Van ini dari pandangan sudut pandang pemain bola nih Van, apa Indonesia saya anggap kita tidak pernah masuk tembus nih ke Piala Dunia. Apa yang jadi penyebab itu? Sampai kita tidak bisa, aduh kapan ya Indonesia, tidak pernah kepikiran ke situ Pak. Kira-kira sudut pandang pemain apa yang menjadi kekurangan? Ya mungkin apa ya, di kita bersaing di apa, di negara-negara Negara-negara luar. luar, karena ada takut juga komen pemain. Iya maksud saya kalau postur kan sudah dibuktikan. Iya. Irfan Jaya bisa cetak. Ya. Tapi kasihan kenapa kita tidak bisa bersaing di AFF. Kita juara berapa kemarin kan AFF? Enggak. Yang tahun Kan kita cuma kadang nggak pernah jadi juara, runner up, cuma ya, runner up runner up. saja kan. Ya. Itu kasihan ini. Kita punya potensi pemain bagus-bagus, Bagus. materinya mungkin. Materi pemain kita bagus, tapi tidak pernah sekali kita mencapai AFF lah. AFF ini kan dia skala regional Asia. Aja. Asia. Di Asia saja kita tidak pernah juara. Ya paling kita di runner up. Ketika kita lawan Malaysia, ya, kalah kita. Kalah. 2 kali kalau tidak salah. Ya. Sudah berapa kali kita runner up ini? Iya, runner up terus. Gak pernah juara Indonesia. Asian Games kemarin kan kita juara berapa? Sampai 8 besar aja. Tidak tembus ke final. Kalah lawan apa kemarin? Uni Emirat Arab. Oh. Iya, Kalau di AFF Suzuki 8 besar. Nggak. Gak lolos penyisian. tidak lolos ke penyisian, di penyisian. Iya. Ya mudah-mudahan keterlibatan Irfan ini di timnas bisa membawa hasil juga Iya. untuk Indonesia. Oke, Van, saya anggap hari ini informasinya saya cukup puas, tapi ya paling tidak saya masih penasaran banyak nih. Iya. Saya berharap Irfan Jaya ini karirnya panjang, Amin. legit, tetap jaga stamina Van. Mudah-mudahan keluarga sehat semua, Amin. keluarga juga tetap support Irfan. Amin. Ya Irfan tidak berubah lah, meskipun misalnya sudah main di luar negeri juga nanti suatu saat misalnya tawaran diterima, ya Irfan yang sekarang Harus tetap Irfan yang kemarin, tapi karirnya lebih bagus lagi Amin. lah. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa menginjak. Amin. Semoga ada generasi lagi Ya, orang saya Bantaeng. coba pesan utamanya nih Pak untuk kalangan anak-anak muda ya. Dari karena era digital sekarang ini Iya. semua terbuka. Saya berharap ada pesan-pesan ya, closing statement lah dari Irfan Jaya untuk teman-teman muda. Apakah ibadahnya harus diperbaiki Van Iya, atau apanya kah? itu penting sekali itu. Ah, Harus usaha terus disertai Dan dengan doa. Harus, pokoknya itu yang saya bilang tadi, harus kerja keras. Pergaulan juga jangan ini. bergaulnya boleh, Ya, tapi jangan tapi, ikuti kebiasaan buruknya. Kalau misalkan memang ada kemauan untuk menjadi pemain profesional, harus fokus ke situ. Lebih giat lagi lah. Ya, lebih giat kerja keras. Kemarin latihan sekali seminggu, sekarang Nah. ya 7 kali seminggu. Ya. Full. Betul. Betul. Dan juga mungkin pola makan, pola tidur. Ya, harus dijaga itu semua Harus juga. dijaga semua. Ya. Oke, thank you Van sudah Oke. datang di Apa Stella, Bro. Siap.